Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Terima kasih banyak, Guru. Sue Ying sedikit terkejut, meskipun dia masih membungkuk dan berterima kasih kepada pihak lain. Ibu tua Yingsan yang berdiri di samping mengungkapkan seringai juga. Dia merasa itu normal karena Sue Ying adalah kultivator paling mempesona dalam sejarah Southern Cloud Nation. Bahkan Ancestor Fan mengambil inisiatif untuk menerimanya sebagai murid, jadi bagaimana jika Raja memberi Sue Ying naga ajaib? Raja Awan Selatan mengangguk. Dia berbalik ke arah 5 muridnya yang lain dan memberikan senyum acuh tak acuh. Saya kira Anda harus tahu tentang saudara dan saudari murid Anda sekarang. Murid pribadi Raja adalah karakter terkenal di Southern Cloud Nation. Yang terlemah adalah Raja yang diberikan, dan itu adalah seseorang yang sudah terkenal. Oleh karena itu, Sue Ying secara alami tahu tentang mereka. Salam, saudara dan saudari murid senior. Sue Ying menyapa. Dari 5 sosok di depannya. Kakak murid sulung adalah Monarch Greedy Peng, dan juga salah satu dari 3 monark dari Southern Cloud Nation. Monarch Greedy Peng telah mengikuti Southern Cloud King jauh sebelum pihak lain menciptakan bangsa. Dia sangat setia kepada Raja. Saat itu, Raja Awan Selatan juga mengalami hari-hari yang sangat menyedihkan. Secara alami, Raja memiliki kasih sayang lama untuk Monarch Greedy Peng dan bersedia memberikan segala macam harta kepadanya. Baru pada saat itulah Monarch Greedy Peng dapat menerobos ke alam Dewa Kosmos. Saudara murid kedua adalah Gong Liang Yi, saat ini pada kekuatan tingkat ke-10. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa dari agama suci Awan Selatan yang mencapai tingkat ke-8 di alam persatuan dan juga merupakan warga negara asli negara tersebut. Dia bergabung dengan sekte di bawah Raja Awan Selatan. Kakak senior murid Permaisuri Hantuli, berada di peringkat ketiga. Dia juga memiliki kekuatan tingkat ke-10, meskipun dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan kakak laki-laki kedua. Fuling Yun, Fuling Xiao. Pasangan bersaudara ini masing-masing menduduki peringkat keempat dan kelima. Saat itu ketika Raja Awan Selatan berada dalam kesulitan, yang terkuat di sisinya bukanlah Monarch Greedy Peng. Sebaliknya, itu adalah ahli tingkat ke-10 yang sangat luar biasa yang dikenal sebagai Fu Chen. Fu Chen mengikuti Raja Awan Selatan selama ini. Dia mungkin bawahan raja, tapi mereka seperti saudara. Setelah Fu Chen meninggal, Raja Awan Selatan menghabiskan banyak usaha untuk membesarkan 2 anak yang tersisa. Ketika mereka menerobos ke alam Primal Chaos, Raja bahkan mempromosikan mereka menjadi murid pribadinya, memberi mereka sejumlah besar sumber daya. Meski demikian, bakat kedua bersaudara ini biasa saja. Bahkan setelah harta dilemparkan kepada mereka, mereka tetap berada di tingkat ke-9. Oleh karena itu, dari titik ini, mudah ditentukan bahwa Raja Awan Selatan adalah seseorang yang mengingat kasih sayang lama. Saudara murid junior, mereka berlima terkekeh. Di depan guru mereka, mereka semua antusias dan ramah. Pada hari kedua, itu juga hari upacara penganugerahan. Penganugerahan yang sebenarnya telah dilakukan, dan pada hari itu sendiri, Sue Ying hanya harus berjalan melintasi panggung. Mayoritas dari mereka suka menggunakan nama mereka sendiri sebagai penganugerahan gelar mereka. Selanjutnya, ketika mereka membuat klan, nama mereka akan menjadi gelar utama untuk seluruh klan. Gelar-gelar ini juga akan digunakan untuk memberi nama kota, dan nama tempat tinggal. Semua pembudidaya tidak suka mempublikasikan nama asli mereka. Sue Ying juga memberi dirinya gelar salju terbang. Ini adalah nama palsu yang sering dia gunakan, dan juga nama tombaknya yang dia berikan saat dia masih fana. Seluruh Southern Cloud Nation ramai dengan aktivitas. Istana kerajaan bahkan dipenuhi dengan banyak markise aristokrat. Selanjutnya, beberapa ahli dari negara tetangga datang secara khusus untuk memberi selamat kepada Sue Ying juga, menyebabkan suasana upacara menjadi lebih hidup. Meskipun Sue Ying tidak menyukai kerumunan, dia masih harus berurusan dengan raja dan markise aristokrat. Ada beberapa dewa kosmos yang datang dari luar negeri. Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola cabang-cabang organisasi yang kuat itu, ada lebih banyak lagi yang datang. Ada beberapa cabang organisasi itu dari 6 negara besar kuno di sini, yang asal-usulnya cukup besar. Namun demikian, para pembudidaya masih menganggap kekuatan sebagai yang paling penting. Tanpa kekuatan, status para pembudidaya ini akan rendah bahkan di klan besar. Kecuali jika mereka adalah putra mahkota, sebagai anak pertama dari Raja Awan Selatan, dia akan dimanjakan. Setelah penganugerahan, sebuah kota baru, Flying Snow City, memulai pembangunannya di dalam Southern Cloud Nation. Ini adalah kota Sue Ying.
Bagaimanapun, setiap raja yang diberikan memiliki kota yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, sebagai ahli tingkat ke-10 ke-6 di Southern Cloud Nation, kotanya sangat besar dengan tingkat yang sama dengan kota Yingsan. Pembangunan kota ini, bahkan setelah mengirim banyak pembudidaya untuk membangunnya, akan memakan waktu lebih dari 100 juta tahun. Lagi pula, tugas paling melelahkan untuk membangun kota sebesar itu adalah mengukir seluruh susunan. Setelah susunan ini dibangun, saat Sui Ying tetap berada di dalam, dia akan ditenagai oleh susunan sedemikian rupa sehingga Dewa Kosmos biasa akan dipukuli olehnya. Tapi sebelum kota itu dibangun, Sui Ying akan tinggal sementara di ibu kota. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sudah 300 juta tahun sejak penganugerahan. Negara Awan Selatan, Kota Salju Terbang. Kota Salju Terbang sudah dibangun. Sui Ying juga membawa beberapa orang dari Arden Fire Marquisdom. Mereka terutama beberapa elit dari garis keturunan di bawah ayahnya Yingsan Laihu yang datang untuk membantu mengelola kota salju terbang. Sui Ying tidak punya waktu untuk mempertahankan kota. Selain kota salju terbang, 9 kota lain juga dibangun, dan mereka dilindungi oleh inkarnasi tidur Sui Ying. Hahaha, Yingsan Laihu merasa hari-harinya menjadi berwarna. Kota salju terbang adalah kota besar, dan itu pasti akan membawa manfaat besar baginya. Misi menjadi penguasa kota ini biasanya dilakukan oleh Rong Xinglan dan Yingsan Laihu, di mana Laihu secara alami menikmati menjadi pusat perhatian yang glamor. Di dalam pagoda Dewa Kekosongan, Sui Ying saat ini sedang berkultivasi di dalam. Dia duduk di atas batu besar yang mengambang di udara di dalam pagoda dewa. Tubuhnya biasa saja dan tidak memancarkan aura yang kuat. Ini adalah keadaan normal dari tubuh suci awan selatan ketika mencapai kesempurnaan tingkat ke-10. Seseorang harus tahu bahwa bahkan setelah mencapai tahap kesempurnaan agung tingkat ke-10, seseorang tidak akan mencapai puncak dalam kekosongan ifikasi. Mencapai puncak dalam kekosongan ifikasi akan memungkinkan pembudidaya menjadi satu dengan esensi kekosongan. Kultivator itu benar-benar bisa menghilang dari pandangan, dan banyak dewa kosmos yang kuat bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun aura darinya. Saat ini, meskipun aura Sui Ying tetap biasa dan tertutup, dia masih cukup jauh untuk mencapai puncak kekosongan. Lagi pula, kurang dari teknik kekosongan penghancuran lebih besar dari yang dimiliki oleh Raja Awan Selatan mengharuskan pembudidaya untuk mencapai Dewa Kosmos sebelum bisa digenggam. Tidak mungkin bagi kultivator untuk memahaminya di alam primal chaos. Saya masih harus membuatnya sendiri. Sui Ying tidak kehilangan motivasi. Dia telah melihat sebelum armor bersisik dari Jenderal Mogu, dari iblis penghancur yang memiliki bakat tanpa bayangan. Prasasti mistis pada armor bersisik terbentuk secara alami. Mereka sederhana namun misterius. Sui Ying merasa mungkin baginya untuk memahaminya di alam primal chaos. Tetapi menciptakannya pada akhirnya masih merupakan tugas yang sulit. Tentu saja, konsentrasinya saat ini tidak dihabiskan untuk kekosongan. Sebaliknya, itu dihabiskan di awan selatan 12 gaya suci. Hong. Dengan pikiran, tubuh Sui Ying memancarkan cahaya redup. Banyak jejak mulai menerangi tubuhnya. Tubuh ini benar-benar kesayangan kekosongan. Bagaimanapun, tubuh Voidwalker sebelumnya memungkinkannya untuk menyatu secara mendalam dengan kekosongan. Sekarang Sui Ying memiliki tubuh suci awan selatan, itu mempercepat seluruh proses dalam memungkinkan Sui Ying untuk melepaskan tinju ini. Hong. Tinju itu dipenuhi dengan kekuatan besar. Itu sangat berat. Seolah-olah itu menyatukan seluruh kekuatan dari kekosongan menjadi satu pukulan tunggal. Tidak ada suara yang terdengar. Suara itu hanya sebuah konsep yang didengar dengan mengandalkan persepsi kekosongan. Sui Ying bahkan merasakan 3 partikel tubuh berbentuk bola kabut hitam, esensi terkecil dan terkecil dari kehampaan, terpecah. Pada saat ini, tinju itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Rasanya tinju itu terhubung ke dunia mimpi buruk karena celahnya terlalu kecil, mata telanjang bahkan tidak bisa melihatnya. Tapi tetap saja, seuntai aura misterius masih keluar dari celah itu. Setelah itu, retakan yang dibentuk oleh ketiga partikel yang hancur itu sembuh secara alami. Dunia itu, Sui Ying melihatnya. Ini adalah yang paling jelas yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Arc Destruction menghancurkan sangkar dunia asal ini. Meskipun retakan itu sangat kecil sehingga mata telanjang tidak bisa melihatnya, Sui Ying masih bisa melihatnya dengan mengandalkan celah yang sangat kecil itu. Dengan mengandalkan aura misterius yang terpancar dari celah itu, aku bisa mengolah teknik avatar. Baru saat itulah Sui Ying bereaksi. Dia telah menjadi linglung begitu lama sehingga untaian aura misterius telah lama menghilang. Berdiri di atas batu apung besar,
tubuh Sue Ying memancarkan cahaya samar-samar. Dia memegang tombak Dewa Awan Merah dan memukulnya sekali lagi. Serangan ini tampak biasa, namun mengandung kekuatan dari seluruh kekosongan. Akhirnya, kekuatannya menyatu dan membawa penghancuran esensi kehampaan. Di mana-mana ujung tombak lewat menghasilkan retakan kecil. Itu memang senjata yang digunakan Scarlet Cloud Paragon Master di masa lalu. Tusukan ini telah menghasilkan retakan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Terlalu sulit untuk memecahkan esensi kekosongan dan membuka sangkar. Bahkan, Void Primogenitor, dari Primal Chaos Void tidak mencapainya. Banyak Dewa Kosmos juga tidak bisa melakukannya. Ini bukan tentang memiliki kekuatan. Seseorang harus menemukan arah yang tepat. Misalnya, begitu arah untuk memahami teknik avatar ditemukan, bahkan para ahli Primal Chaos pun bisa mempelajarinya. Sama seperti bagaimana Master Gunung Beralis Merah melakukannya. Dan jika seseorang mencoba melakukannya tanpa memiliki petunjuk apapun, mereka akan menjadi seperti guru suci, batu monster tua yang tidak dapat membuat teknik avatar meskipun telah mencapai level itu. Itu sama dengan Arc Destruction. Ini adalah penggunaan Dao of Void yang sangat mendalam. Itu tentang meledakkan ruang di sekitarnya, dan begitu ruang itu tidak bisa lagi menahan kekuatannya, itu akan mengakibatkan keruntuhan esensinya. Arc Destruction adalah teknik tingkat ke-10. Sebenarnya, Shatter Void adalah teknik yang disederhanakan dalam Dao of Void yang sama, meskipun itu pada level ke-9. Dan setelah teknik ini disederhanakan lebih lanjut, itu akan menjadi teknik tingkat ke-8, Smoke and Dust Scatter. Logika yang sama. Lukisan spektakuler adalah teknik penyampaian rahasia lainnya di tingkat ke-10. Versi sederhananya adalah teknik tingkat ke-9, Realm Heartblade. Awan Selatan 12 Gaya Suci. Pada kenyataannya, ini tentang bergerak lebih dalam di dua arah yang berbeda. Teknik lukisan spektakuler dan penghancuran lengkungan pada awalnya adalah gerakan Dewa Kosmos. Dalam hal kedalaman mereka telah melampaui semua gerakan yang diciptakan oleh Sue Ying di kehidupan sebelumnya. Dia hampir tidak bisa melepaskan mereka dengan mengandalkan kesempurnaan tingkat ke-10 dari tubuh suci awan selatan. Dan kedua jurus ini masih dapat terus ditingkatkan lebih jauh, meskipun pembudidaya harus mencapai alam Dewa Kosmos sebelum mereka dapat mempelajarinya. Begitu arahnya benar, teknik tingkat ke-10 dapat dengan mudah menghancurkan sangkar. Sue Ying mengandalkan retakan kecil yang terbentuk saat benda bulat kabut hitam itu pecah untuk sekali lagi melihat dunia luar. Pengamatan semacam ini juga merupakan persepsi berdasarkan indranya. Realm Heart Gridland benar-benar luas. Sue Ying melihat sebidang tanah kolosal yang tak tertandingi itu, dan juga planet-planet di sekitarnya yang berputar di dekat tanah ini. Dia bahkan samar-samar melihat apa yang ada di luar dunia asal Realm Heart Gridland ini. Pada jarak yang sangat jauh, ada dunia asal lain yang luas. Dunia asal lain, Sue Ying dengan lembut mengangguk. Selain alam kekacauan primal dan tanah besar hati alam, ada dunia asal lainnya. Tapi Yuan sebenarnya mengizinkan talenta absolut dari Primal Chaos Void untuk bereinkarnasi ke Realm Heart Gridland. Tampaknya Realm Heart Gridland seharusnya memiliki fondasi yang cukup dalam di banyak dunia asal itu. Sue Ying membuat dugaannya. Dia terus menggunakan Arc Destruction dan merasakan dunia luar. Meskipun setiap kali Sue Ying merasakan dunia luar, dia akan merasa tercengang. Perasaan melangkah ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi ini membuatnya terobsesi. Dia mengerti bahwa dia pada akhirnya masih merupakan kehidupan yang terkurung di dunia ini. Apa yang bisa dia lakukan hanyalah membuka celah kecil. Banyak aura misterius datang ke dunia asal ini dari dimensi yang lebih tinggi. Sue Ying segera memutar teknik avatar. Teknik kultivasi ini sebenarnya adalah teknik jiwa. Sue Ying segera mulai menyerap untaian aura misterius itu ke dalam jiwanya, menggabungkan energi itu di dalamnya. Pada saat ini, Sue Ying merasakan jiwanya gemetar. Tampaknya jiwanya sedang mengalami transformasi kualitatif, dan dia mengerti bahwa ini adalah perubahan yang baik. Tubuhnya tampaknya menjadi lebih cocok dengan kehampaan. Rasanya nyaman seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi bagian dari kehampaan. Karena retakan yang terbentuk pada akhirnya terlalu kecil, aura misterius yang masuk juga lemah. Sue Ying berkultivasi selama sekitar 10 hari sebelum merasa bahwa jiwanya tidak dapat lagi ditingkatkan. Sosok kabur tiba-tiba terbang keluar dari Sue Ying berjubah putih yang duduk di atas batu besar. Dia mendarat di samping dan duduk bersila. Sosok itu dengan gila-gilaan menyerap energi dunia dan berubah menjadi jasmani dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi Sue Ying yang berjubah emas. Saya telah berhasil, kedua Sue Ying saling berpandangan.
Meskipun dia memiliki dua tubuh, ingatan mereka sama. Namun demikian, tubuh baru yang baru saja dipadatkan ini hanyalah tubuh berdaging biasa. Itu tidak memiliki tubuh suci awan selatan atau tombak dewa awan merah. Itu tidak bisa melepaskan teknik pada kekuatan tingkat ke-10. Aura misterius yang diserap oleh jiwaku terlalu sedikit. Tingkat metamorfosis terlalu sepele. Di bawah tekanan dari hukum tertinggi, saya hanya bisa membentuk satu avatar, pikir Sue Ying. Dia mengerti setelah mendapatkan teknik avatar lengkap bahwa alasan mengapa seseorang tidak dapat membentuk avatar adalah murni karena hukum tertinggi. Tetapi dengan menyerap aura misterius ini dari luar sangkar, itu akan memungkinkan jiwa untuk berevolusi. Proses evolusi ini berbeda dengan yang dialami makhluk hidup lainnya. Jika seseorang tidak menyerap aura misterius ini, bahkan Dewa Kosmos tidak dapat menghasilkan avatar. Dan saat metamorfosis ini ditingkatkan, jumlah avatar yang bisa dimiliki seseorang juga akan meningkat. Kedua avatar itu saling memandang. Avatar berjubah emas jauh lebih lemah. Dalam rencana Sue Ying, itu tidak akan digunakan untuk bertarung dan membunuh. Oleh karena itu, dia telah menempatkan energi sisa dari Realm Heart Order ke dalam jiwa avatar berjubah emas ini. Lagi pula, dengan dua bagian jiwa, energi Realm Heart Order hanya bisa memilih untuk tinggal di jiwa salah satu dari mereka. Meskipun avatar berjubah putih lebih kuat, pada akhirnya akan mempertaruhkan nyawanya di luar. Siapa yang tahu jika dia akan jatuh suatu hari nanti? Sue Ying melanjutkan kultivasi hari demi hari, bulan demi bulan. Di satu sisi, Sue Ying sedang mempelajari kehampaan. Dia telah lama memahami kedua gaya teknik penanaman rahasia. Secara alami, Sue Ying saat ini sedang memahami misteri mendalam yang melekat dalam tombak Dewa Awan Merah, dan untuk menyimpulkan teknik Voidification. Dia selalu berusaha mencapai puncak kekosongan di alam primal chaos. Sue Ying saat ini sedang belajar di berbagai arah kehampaan, dan ini membantu untuk melangkah ke alam Dewa Kosmos di masa depan. Di sisi lain, Sue Ying telah menghabiskan lebih dari separuh waktunya mengolah alam meraj dan ilusi. Alam meraj dan ilusi telah lama mencapai alam primal chaos, namun masih terus ditingkatkan. Karena wilayahnya telah mencapai tahap yang cukup dalam di kehidupan sebelumnya, dan bahwa Sue Ying belum menghadapi hambatan apapun dalam kehidupan saat ini, dia meningkat pesat. Dia bahkan telah menciptakan teknik tingkat ke-9 di Dao ini. The Void Dao bergelombang baginya karena Sue Ying tidak menciptakan teknik tingkat ke-9 dalam kehidupan sebelumnya meskipun dasar yang kuat. Adapun meraj dan Illusory Realm, meskipun Sue Ying mulai perlahan di dalamnya, kemajuannya maju lebih cepat lebih jauh. Dalam satu napas, dia mampu menciptakan dunia ilusi tingkat 9. 18 kitab suci di Meraj dan Illusory Realm semuanya telah dipelajari olehnya. Selanjutnya, jiwa Sue Ying saat ini jauh lebih kuat 3-4 kali lipat dari para ahli primal chaos biasa. Ini adalah manfaat yang dia dapatkan dengan melanjutkan jalan Dao yang berfokus pada aspek jiwa. Bagaimanapun, alam Meraj dan ilusi termasuk dalam aspek ini. Ini sudah merupakan batas atas dalam keadaan normal bagi para ahli primal chaos, pikir Sue Ying. Kecuali ada teknik rahasia tingkat 10 atau harta rahasia yang kuat yang dimaksudkan untuk menambah alam meraj dan ilusi. Sue Ying merenung. Itu berbeda dari jalur Dao lainnya. Jalan jiwa Dao jarang dibudidayakan. Seperti di Primal Chaos Void, Sue Ying adalah orang pertama yang benar-benar mengolah Meraj and Illusory Realm, di dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam ke Primal Chaos Realm. Menambahkan para pembudidaya kuno itu, tidak ada satupun ahli Dewa Kosmos dalam aspek ini yang ada. Jalur Dao ini, jelas jauh lebih sulit untuk dibudidayakan dibandingkan dengan jalur Dao lainnya di mana pembudidaya dapat berinteraksi dengan air, api, guntur, partikel, atau ruang. Alam meraj dan ilusi adalah murni dunia terstruktur baru. Itu mirip dengan menciptakan dunia yang sama sekali baru dan sangat sulit. Bahkan di Realm Heart Gridland yang memiliki fondasi yang dalam, teknik rahasia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.